Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5, hari ini kita belajar akidah akhlak ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat hauqalah ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, adik-adik silahkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Adik-adik, manusia itu satu-satunya makhluk yang paling sempurna ya, karena hanya manusia yang mendapatkan karunia ya, yaitu akal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan akal kita itu menjadi tahu ya bagaimana cara hidup yang baik, kemudian layak dan sebagainya ya. Nah, pemanfaatan akal secara maksimal oleh manusia itu menjadikan makhluk yang lebih unggul ya daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, segala perilaku seseorang itu selalu dikendalikan dengan akal pikiran kita ya, baik perkataan kita maupun perbuatan kita ya. Dan karena manusia itu diciptakan dengan sangat sempurna ya, hendaknya kita sebagai manusia itu harusnya selalu berkata yang baik ya, dengan mengucapkan kalimat thayyibah, dan juga hendaknya kita mempunyai budi pekerti yang luhur ya. Nah, kalimat thayyibah itu artinya kalimat atau ucapan yang baik ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu sebagai seorang Islam itu hendaknya harus membiasakan mengucapkan atau berkata perkataan yang baik ya, dan bermanfaat ya, kalau bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, apabila kita tidak bisa berkata baik, hendaknya kita untuk diam ya, karena kalau kita berkata tidak baik dan tidak bermanfaat, untungnya apa? Kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat yang baik ya, yang berisi sanjungan dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, balasan kebaikan itu pasti diperoleh ya bagi seseorang yang mau mengamalkan kalimat thayyibah ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu balasan yang secara langsung diterima di dunia dengan disukai oleh lingkungan sekitar, maupun kelak di akhirat ya dengan kebahagiaan dan menikmati yang abadi. Amin ya, insyaallah. Nah, salah satu kalimat thayyibah hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Nah, artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Nah, kalimat tersebut itu mengajarkan ya kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita itu harus memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas ya, yang tentunya harus bernilai ibadah ya. Jadi ketika kita menggantungkan harapan kita itu hanya kepada Allah, nah maka tidak ada yang tidak mungkin ya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu cobaan kita seberat apapun yang kita jalani, hendaknya kita selalu bersikap optimis ya, dan tidak boleh putus asa, karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW itu telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia ya, yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Nah, ucapan yang baik disebut dengan kalimat thayyibah ya. Banyak ya kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan ya, di antaranya yaitu adalah hauqalah. Kita yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca kalimat hauqalah ya. Jadi sehingga setiap masalah yang kita hadapi itu dapat terselesaikan dengan baik, insya Allah. Nah, dalam sebuah kisah telah diriwayatkan bahwa Hubaib bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, pada suatu peristiwa ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama, sehingga ia putus asa. Kemudian tentara muslimin membaca kalimat hauqalah, kemudian bertakbir. Nah, akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya, benteng tersebut hancur ya. Nah, doa itu merupakan senjata bagi seorang mukmin ya, dan juga inti dari ibadah. Maka kita sebagai umat muslim senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala urusan kehidupan kita.
Nah, semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin senang ya dengan kita. Setiap doa insya Allah itu pasti akan terkabul, namun tidak semua dikabulkan loh ya. Ada yang sifatnya tertunda di lain waktu, bahkan ada yang diterimakan di surga ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menguji tingkat kesabaran dan keyakinan seorang hamba ya. Oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqolah dengan penuh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin suatu saat harapan kita itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, insyaallah. Setiap perkataan yang kita ucapkan itu akan berakibat kepada diri kita sendiri ya. Jadi kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tentunya akan mendapatkan kebaikan, dan sebaliknya jika kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik tentunya kita akan mendapati suatu kesulitan ya. Nah, mari kita membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah ya, atau selalu berkata yang baik. Nah, pengucapan kalimat thayyibah itu sesuai dengan situasi dan kondisi ya, suatu peristiwa yang dialami ya. Nah, kapan ibu waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqolah? Nah, berikut ini adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat hauqolah ya. Nah, yang pertama itu apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit dan terkena musibah banjir contohnya. Nah, apapun cobaan dan ujian yang diberikan kepada kita, itu hendaknya kita selalu bersabar atas semua ujian atau cobaan tersebut ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan memberikan cobaan atau ujian yang melebihi dari kemampuan hamba itu sendiri. Nah, dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka beban berat insya Allah akan terasa ringan ya, karena semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kuasanya itu akan menjadi ringan ya. Jadi kita harus membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqolah bila kita mendapatkan musibah atau beban yang berat ya adik-adik. Nah, untuk yang kedua itu ketika kita mendengar seruan azan. Nah, orang yang mendengar seruan azan itu disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muadzin, kecuali ketika sampai pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bila muazin mengumandangkan dua kalimat tersebut, maka kita menjawabnya dengan kalimat hauqolah. Dan yang ketiga itu ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah atau meminta pertolongan. Nah, sehingga sangat dianjurkan untuk membaca kalimat thayyibah hauqolah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat hauqolah ya adik-adik. Loh kak, kita kok disuruh mengucapkan kalimat thayyibah hauqolah? Itu memang ada hikmahnya loh. Tentu ya, tentu ada banyak keistimewaan atau hikmah dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah hauqolah. Di antaranya adalah yang pertama apa? Dapat menghapus dosa-dosa ya. Sebesar apapun dosa seseorang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat thayyibah ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyaknya buih di lautan guys. Subhanallah. Solih al-jami ya. Dan yang kedua merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Waduh, harta
dan anak itu tidaklah kekal nggih. Yang kekal dan bermanfaat untuk manusia itu adalah seluruh amal ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Salah satu amal ketaatan itu adalah mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan hauqalah nggih. Dan yang ketiga itu sebagai harta simpanan di surga ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, artinya kalimat thayyibah hauqalah itu manfaatnya dapat kita rasakan kelak di akhirat. Nomor 4 itu dapat menghilangkan kesusahan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit. Yang paling ringannya yaitu kesusahan ya. Hadis riwayat Tibrani dan Ibnu Az-Zakir. Dan yang kelima yaitu mempercepat datangnya rezekinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadis riwayat Tibrani dan Ibnu Az-Zakir. Dan yang keempat itu merupakan tanaman di surga ya. Jadi pada malam Isra Miraj itu Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga, sesungguhnya tanahnya sangat baik dan luas. Maka Nabi Muhammad SAW itu bertanya, apa itu tanaman di surga? Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan yang terakhir yaitu termasuk salah satu pintu surga ya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu di surga? Ya, tentu saja. Beliau bersabda, yakni ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, adik-adik, itu tadi adalah hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah ya. Nah, jadi dapat kita petik hikmahnya yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, siapa yang berkata bismillah, sungguh ia telah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah, sungguh ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ia telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka sungguh ia telah berserah diri sepenuhnya, dan kalimat itu akan menjadi harta simpanan baginya di surga ya. Nah, adik-adik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kalimat thayyibah hauqalah ya. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat ya. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kondisi ya. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.